Arsenal mulai ancang-ancang menggunakan uang transfer mereka untuk menggait beberapa pemain anyar. Beberapa pemain yang diincar memang sudah dipantau oleh Mikel Arteta untuk mewujudkan ambisi juaranya. Uniknya, beberapa pemain adalah nama yang nggak diduga-duga. Siapa sajakah mereka? Cetak Gol coba merangkum pemain-pemain yang akan didatangkan Arsenal sebagai berikut. Suka pemain yang serba bisa. Mikel Arteta terus membangun skuad Arsenal dalam misinya untuk mengembalikan kejayaan yang telah lama hilang. Berbagai kebijakan transfer telah dilakukan oleh sang entrenador. Pelatih asal Spanyol ini lebih cenderung mendatangkan pemain yang serba bisa. Dalam wawancaranya, Arteta mengatakan kalau pemain versatile dianggap bisa menunjang skema permainannya. Pemain serba bisa juga sangat bermanfaat untuk keberlangsungan klub di masa depan. Selain itu, strategi ini juga punya keunggulan tersendiri dengan adanya sistem rotasi. Di sisi lain, Arteta juga nggak melupakan untuk mendatangkan pemain yang berpengalaman. Sedangkan di musim dingin nanti, Arsenal akan melakukannya untuk bisa mewujudkan ambisi Arteta. Menurut laporan yang beredar, The Gunners hampir dipastikan akan belanja pemain baru, terutama sektor pertahanan yang masih cukup kurang dan kerap meninggalkan lubang. Ivan Toney. Nama pertama yang masuk dalam target ada bomber andalan Brentford yakni Ivan Toney. Pemain kelahiran Northampton ini sempat tampil luar biasa dalam 2 musim terakhirnya. Ivan Toney sudah mengemas 32 gol dari 68 penampilan dalam 2 musim Premier League. Namun di musim ini dirinya mendapatkan larangan bermain oleh FA karena terlibat perjudian. Peran striker memang sangat dibutuhkan Mikel Arteta di musim ini. Pasalnya sejak musim lalu Arsenal nggak memiliki striker dengan naluri buas dalam hal mencetak gol. Brentford dilaporkan mematok harga Ivan Toney di kisaran harga 80 juta pound sterling atau 1,5 triliun rupiah. Gonçalo Inacio. Terbang ke Lisbon, Portugal, ada nama Gonçalo Inacio yang jadi target Arsenal di musim dingin. Inacio memang sudah menjadi andalan Sporting Lisbon di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Di musim ini saja sang pelatih Ruben Amorim sering memasangnya sebagai jantung pertahanan utama. Alhasil Inacio mampu memainkan 23 laga dan mencetak 3 gol. Dilansir dari surat kabar Portugal yakni Abola, The Gunners siap mengaktifkan klausul pembelian Inacio. Bek tengah tangguh ini punya klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Douglas Luiz. Douglas Luiz juga nama yang gak luput dari perburuan Arsenal di musim dingin. Pemain asal Brazil ini menjadi salah satu kunci kesuksesan Aston Villa pada musim ini. Bersama Unai Emery, Douglas Luiz sudah mengemas 6 gol dan 5 assist dari 27 pertandingan. Dirinya juga membawa Aston Villa bisa bersaing di papan atas bersama Liverpool dan Arsenal. Mikel Arteta mengatakan The Gunners nggak bisa terus mengandalkan Declan Rice. Dia menganggap Arsenal nggak memiliki pelapis yang sepadan apabila sang pemain berhalangan. Sayangnya, Unai Emery melarang Douglas Luiz untuk hengkang dari Villa Park. Demi bisa mempertahankannya, Aston Villa memagarinya dengan memasang harga 80 juta pound sterling. Jeremy Frimpong. Berikutnya, Arsenal juga mengincar fullback kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Pemain berusia 23 tahun ini jadi peran vital keberhasilan di Werkself menembus papan atas. Dirinya berhasil mengemas 7 gol dan 10 assist dari 22 penampilannya di musim ini. Torehan ini membuat Mikel Arteta naksir dan siap memboyongnya di musim dingin. Apalagi posisi bek kanan menjadi titik terlemah The Gunners musim ini. Bayer Leverkusen disebut-sebut membandrol Frimpong dengan mahar 55 juta euro. Martin Zubimendi. Ketenaran Martin Zubimendi bersama Real Sociedad telah singgah hingga ke daratan Inggris. Zubimendi bukanlah nama yang asing untuk penggemar La Liga Spanyol. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, dirinya menjadi kunci kokohnya La Real di musim ini.
Pemain asal Spanyol itu memang kerap memutus aliran serangan di lini tengah. Xavi Hernandez bahkan pernah memuji Zubimendi sebagai pemain yang kreatif. Arsenal yang cukup terkesan langsung berminat karena dianggap cocok dengan filosofi Mikel Arteta. Apalagi sang pemain punya bandrol harga yang gak begitu mahal. Untuk kualitas seorang gelandang bertahan tangguh, Zubimendi hanya dipatok seharga 50 juta euro saja. Dominic Solanke. Arsenal jatuh hati dengan kemampuan Dominic Solanke bersama Bournemouth. Bomber asal Inggris ini berhasil mencetak 12 gol dan 1 assist dari 18 pertandingan yang dimainkan. The Gunners akan mengorbankan beberapa pemain mereka demi bisa merekrut Solanke. Kemungkinan besar Mikel Arteta akan melepas Emil Smith-Rowe dan juga Reiss Nelson. Akan tetapi Gabriel Agbonlahor nggak merekomendasikan Solanke sebagai rekrutan anyar Arsenal. Mantan pemain dari Aston Villa ini menyebut sang bomber nggak cocok dengan The Gunners. Selain itu, Bournemouth juga memasang harga tinggi kepada Arsenal. The Gunners setidaknya harus mengeluarkan mahar sebesar 50 juta pound sterling atau 984 miliar rupiah. Nico Schlotterbeck. Arsenal juga nggak melupakan sektor bek tengah agar bisa semakin solid. The Sun mengabarkan The Gunners mengincar pemain Borussia Dortmund yakni Nico Schlotterbeck. Mikel Arteta juga cukup mengagumi Schlotterbeck sebagai target transfer jangka panjang. Pelatih Spanyol ini menganggap sang defender bakal menjadi pemain besar di masa depan. Selain untuk regenerasi, Arteta juga merekrut Schlotterbeck sebagai pengganti dari Jurriën Timber dan juga Takehiro Tomiyasu. Keduanya memang absen panjang akibat menderita cedera. Matthijs de Ligt. Gak cuma Schlotterbeck, Arsenal juga mengincar Matthijs de Ligt untuk memperkokoh sektor pertahanan. Mikel Arteta jatuh hati dengan kemampuan de Ligt bersama Bayern Munchen. Bek tengah asal Belanda ini menjadikan Bianconeri sebagai salah satu klub dengan kebobolan paling sedikit di Bundesliga. The Gunners akan segera mengajukan penawaran dalam waktu dekat. Namun sayangnya Thomas Tuchel nampaknya enggan melepas de Ligt ke Arsenal. Pelatih asal Jerman ini dianggap sebagai pemain terpenting Bayern Munchen di sektor pertahanan. Victor Osimhen. Victor Osimhen semakin tampil konsisten di periode keduanya bersama Napoli. Bomber asal Nigeria itu masuk dalam daftar top skor Serie A dengan catatan 7 gol. Catatan ini memang menurun drastis dibandingkan torehan golnya di musim lalu. Meskipun begitu, Arsenal nggak mengurangi minat mereka untuk menggait bomber berusia 24 tahun ini. Mikel Arteta ingin menjadikan Osimhen sebagai prospek masa depan klub. Selain itu, sang bomber juga dijadikan sebagai alternatif setelah Evan Ferguson punya bandrol yang selangit. Brighton sendiri memasang harga Ferguson di kisaran harga 100 juta pound sterling. Sayangnya Kevin Campbell selaku mantan pemain Arsenal justru nggak setuju kalau The Gunners merekrut Osimhen. Joao Palhinha. Mikel Arteta nampaknya nggak main-main untuk meningkatkan kualitas skuadnya di musim dingin nanti. Joao Palhinha turut diincar The Gunners sebagai pengganti dari Thomas Partey. Gelandang bertahan asal Ghana ini memang sering absen karena menderita cedera. Palhinha sendiri memang sudah punya keinginan untuk angkat koper dari Fulham. Hanya saja Arsenal harus menyiapkan dana transfer sekitar 70 juta pound sterling. Selain itu, The Gunners juga harus bersaing dengan Bayern Munchen yang juga turut meminangnya. Antoine Griezmann. Nama terakhir yang menjadi incaran Arsenal adalah penyerang Atletico Madrid yakni Antoine Griezmann. Sejak kembali ke Atletico, Griezmann mulai kembali menemukan ketajamannya. Penyerang asal Prancis itu masuk dalam jajaran top skor La Liga dengan torehan 11 gol. Namun rumor kepindahan Griezmann ke Emirates Stadium dinilai cukup sulit, sebab mantan pemain Barcelona itu belum mengetahui seluk-beluk di Premier League. Di sisi lain, Manchester United juga menjadi klub terdepan dalam perburuan sang bomber.
Setan Merah dilaporkan masih belum puas dengan kemampuan Rasmus Højlund. Penyerang asal Denmark ini baru mencetak 1 gol perdananya di laga kontra Aston Villa kemarin. Itulah sejumlah pemain yang akan didatangkan oleh Arsenal. Pemain manakah yang kamu inginkan untuk berseragam The Gunners? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.